It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Dan suatu hari nanti, kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah, amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayah bunda semuanya, guru kita di tengah-tengah kita sudah ada, Ustadz Dinda Firmansyah. Izin kita sapa terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sedang di Jogja Ustadz atau sudah pulang ke Baiti? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, Baiti Janati insya Allah Baiti di rumah. Janati. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah. Ini senang banget Ustad. Apa nggak kerasa jujur Ustad, kemarin baru ketemu sekarang ketemu lagi. Insya Allah semoga Ustad senantiasa sehat Ustad, Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kang Irgi dan ayah bunda semua juga nggak
Nggak bosen ya ngelihat saya. Halo. Ada Alhamdulillah. yang ketemu Senin pagi, ada yang ketemu lagi Senin malam, sekarang ketemu lagi Selasa malam. Mudah-mudahan nggak bosen. Mudah-mudahan nggak bosen. Kalau Bu Zalia malah sering ketemu offline ya di Suradu Tamun Zalam. Kalau Bu Desi itu Bu Desi Tangsel, tadi ada Bu Desi Tangsel suka ketemu offline juga. Mudah-mudahan nggak bosen ya Bu. Ya Allah. Silakan. Tidak pernah bosan ya, insya Allah Bunda. Ini karena memang ilmunya, apa, Alhamdulillah dengan izin Allah kita selalu dapatkan nih, Insya Allah. Baik, izin bertanya Ustaz, berserah agar bahagia. Nah ini Siap. pertanyaannya Ustaz, kenapa kita harus berserah agar bahagia? Boleh Ustaz sedikit? Ya, secara prinsip Kang Hirgi, mau kita pak, mau kita orang Islam ataupun bukan, kita itu cuma bisa berbuat, tapi tidak bisa menentukan hasil. Ya, nah kalau kita tidak bisa menentukan hasil, berarti kan hasil di luar kuasa kita. Nah, kalau kita tidak mampu menyerahkan hasil kepada Allah, maka kita akan sulit bahagia. Karena banyak orang yang berpikir dengan kerja keras pasti sukses. Padahal belum tentu ya. Ya, ya, belum tentu. Disitulah kepandaian kita untuk berserah supaya apapun hasil ikhtiar kita tidak mengganggu mental kita itu loh Kang Irgi. Karena hari ini banyak orang yang rusak mentalnya karena tidak bisa memisahkan mana ikhtiar mana hasil. Tuh, ya, itulah bahayanya kalau kita tidak mampu memisahkan ikhtiar dengan hasil. Ikhtiar tugas kita, hasil bukan wilayah kita. Allah alam bisawab. Nanti insya Allah kita bahas lebih mendalam. Insya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah, Apa? semuanya kita sudah sudah terbuka nih. Sangat penting banget materi ini. Kita sama-sama awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Al Ustaz Indra Firmansyah kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khairan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan malam ini. Oleh karena itu, jangan pernah lepas, jangan pernah luput dengan mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita yang kita ingin satu surga bersamanya kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan pernah berkurang-kurang, jangan pernah kurang-kurang mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik ayah bunda, senang rasanya malam ini bisa berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun berada. Karena qadarullah isaknya baru selesai jam 8 kurang ya, jadi kita baru mulai jam 8 lewat. Mudah-mudahan nggak keburu ngantuk. Yang di mana tadi itu, yang di Indonesia Timur, mudah-mudahan nggak terlalu malam ya. Insya Allah begadangnya Bu Nur, Bu Nur bukan Indonesia Timur lagi kali ya? Indonesia apa Bu? Indonesia Utara, Indonesia Tengah ya berarti ya. Indonesia Tengah, Wita apa Wahyudi? Kok Wahyudi? Nah, jadi ya mudah-mudahan perjuangannya melek sampai malam, mendapatkan keberkahan dari Allah, menjadi wasilah Allah ridho dan dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Hai Bunda, saya kepengen materinya to the point saja supaya nanti mungkin ada waktu yang cukup buat tanya jawab, karena buat saya ini temanya menarik ya, berserah untuk bahagia. Sekarang sebelum
dimulai, saya mau tanya dulu nih sama ibu-ibu, ayah bunda yang hadir hari ini, ya. Sama Kang Irgi juga boleh jawab. Siapapun boleh jawab. Yang mau buka mic-nya silakan buka. Saya mau tanya dulu. Syarat bahagia itu apa saja? Ada Pak Adi Kurnia juga boleh jawab, Pak Adi dari Hong Kong. Syarat bahagia apa kira-kira? Bersyukur, Ustaz. Oke, Menerima, bersyukur. Apalagi menerima lapang Bahagia dada. tanpa syarat. menerima, apalagi Mensyukuri terus rezeki yang kecil. ikhlas. Tanpa syarat. Ridho atas Ridho. ketetapan Allah. Menerima Oke, takdir terbaik. Syarat ridho. bahagia. Oke, terus Ikhlas. menerima Ikhlas. takdir terbaik. Oke, Syarat bahagia tanpa syarat, Ustaz. ikhlas. Oke, maaf. BTS, bahagia Bahagia tanpa tanpa syarat. tapi oke, Manut hati sama tenang. Allah. Oke, ridho dan berdiri kepada Allah. Oke. Ini kalau lihat jawabannya bagus-bagus ya. Berarti harusnya nggak ada yang punya masalah ini. Iya kan? Ayo. Alhamdulillah zero, zero. Iya, Alhamdulillah. Tanya harusnya beda, ini Ustaz. Tak seindah Masalahnya nggak jawaban. sinkron dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz. Tak seindah jawabannya. Kalau artinya depan kalau Pak ditanya Ustadz bisa ya, jawab, giliran dalam masalah kehidupan beda ya Bu ya. beda. Kalau ada Oke. yang ceramahin, Jadi iya. jadi kalau ditanya nyata belum tentu bisa mempraktekkan apa yang jawaban tadi, betul ya? Oke. Ayo Bunda, dalam Quran ya, dalam Quran syarat bahagia itu cuma dua. Dalam Quran syarat bahagia itu cuma dua. Boleh Bu Zaliyah baca surat 13 ayat 29. Sebetulnya syarat bahagia cuma dua menurut Quran. Syaratnya cuma dua, satu iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilu solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Jadi jadi syarat bahagia itu sederhana sekali. Syarat bahagia cuma iman dan amal soleh. Tadi jawabannya udah bagus-bagus banget. Udah ada yang bersyukur, ada yang menerima takdir terbaik, apapun sudah itu udah jawabannya bagus banget. Di tempat lain saya pernah menanyakan hal ini, jawabannya tuh ada yang jawabnya punya duit, ada yang jawabannya punya rumah, ada yang jawabannya punya mobil mewah. Tapi begitu ditanya lagi apa juga ya belum tentu, ya kan? Nah, jadi ayah bunda hari ini sebetulnya jawabannya sudah pas, sudah bagus. Kenapa? Karena jawabannya sudah jawaban bukan jawaban akal, tapi jawaban iman. Bersyukur tuh jawaban iman, ya. Terus apalagi tadi banyak sekali ya. Saya kalau saya jawab ini ya. Nih. Qanaah, bahagia tanpa syarat, ikhlas, tawakal, iman, ikhlas, ridho, bersyukur, merasa cukup dan bersyukur ini jawaban iman semua. Kalau kita hidup dengan iman, insya Allah pasti bahagia. Pasti bahagia. Kenapa? Karena kalau kita dengan iman, apapun hasilnya, kita akan bilang, Alhamdulillah. Kalau kita kerja hasilnya bagus, Alhamdulillah. Kalau kerja hasilnya nggak bagus, ya Alhamdulillah. Karena dua-duanya kan semua dari Allah kan. Jadi bahagia itu sederhana sekali. Bahagia itu sederhana sekali. Hari ini dagang, hasilnya laku semua. Alhamdulillah. Hari ini dagang, cuma laku setengah. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak ada yang bingung kan? Standar kita sama. Kalau standarnya sama, Bu, ketemu waktu banyak duit biasa saja. Ketemu waktu nggak punya duit sama aja, betul nggak? Jadi mukanya sama, Bu. Ya, kayak Bu Zalia tuh mukanya sama, lagi punya duit nggak punya duit mukanya sama begitu aja, ya kan? Beda sama Bu Desi. Kalau Bu Desi punya duit, wah mukanya beda. Begitu nggak punya duit, nggak. Bu Desi orangnya soleha. Beliau punya duit nggak punya duit senyum terus Bu, gitu, ya kan? Jadi artinya apa Bu? Hidup orang yang standarnya iman nggak ada bedanya. Mau awal bulan akhir bulan sama sikapnya, ya sama sikapnya, nggak ada bedanya. Coba Bu Nur senyum-senyum tuh, ya Bu. Senyum-senyum. Kenapa? Karena mau tanggal muda, mau tanggal tua, senyum terus ya Bu ya. Ada duit nggak ada duit, senyumin aja, selesai gitu. Kenapa? Karena standar bahagia kita ringan, cuma iman dan amal soleh. Nah, hidup gak selalu di atas terus, jadi biasa aja, betul sekali. Nah, sekarang saya mau langsung to the point ke satu ayat yang luar biasa ya. Ya, semua ayat luar biasa lah.
Ya, cuma maksudnya ayat ini tuh ayat itu bagus banget lah buat kita supaya bisa berserah diri kepada Allah ya. Ibu Sri Mulyati boleh baca surat 6 ayat 125. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Terima kasih Ustaz. Semoga Allah Ya, memberkati. terima kasih Bu Sri Mulyati. Bu, saya jangan dimatiin dulu Bu mic-nya. Saya mau nanya Ibu, ini ayat buat orang Islam apa buat orang Kristen Bu? Buat orang non-Islam kira-kira? Buat non-Islam sama Islam Ustaz. Oke, kalau buat Islam kayak gimana Bu? Kan ini ayatnya dibuka dengan barang siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk, maka akan dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Nah, kalau buat orang Islam prakteknya gimana Bu? Ayo. Ya, jadi saya betul ya Bu, Quran itu harus dipikirin. Saya makanya kadang-kadang ngajak mikir. Kadang-kadang kalau ada yang WA saya secara personal, saya bilang pikirin dulu Bu, jangan langsung di iniin dulu gitu ya. Nah gini, Bu, kalau kita baca ya Bu, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, maka dilapangkan dadanya untuk Islam. Islam itu kalau secara pengertian itu berserah diri kepada Allah, betul nggak Bu? Muslim itu kan orang yang berserah diri kan. Jadi Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah. Muslim orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, coba Ibu masukkan pengertian berserah diri kepada Allah coba. Barang siapa yang Allah kehendaki dapat petunjuk, maka dilapangkan dadanya untuk berserah diri hanya kepada Allah. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi ayat ini cocok buat orang Islam. Kenapa? Karena banyak hari ini orang Islam yang tidak dilapangkan dadanya untuk menerima segala sesuatu dan berserah diri kepada Allah. Betul nggak? Begitu dia dagang tidak laku, tapi tidak bisa berserah diri kepada Allah sehingga dia komplain kemana-mana. Sehingga dia marah kemana-mana, kok saya dagang nggak laku ya. Kalau Allah mau kasih petunjuk Bu, yasroh sodrohu lil Islam, maka dilapangkan dadanya untuk berserah diri kepada Allah saja. Nah, tuh. Ya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang hendak disesatkan, maka disempitkan dadanya supaya jadi sesak, sesak napasnya, seakan-akan sedang naik ke langit, mendaki ke langit. Sekarang pernah nggak Bu kalau lagi marah terus jadi sesak emosi sampai sesak napas dan nggak bisa berkata-kata? Pernah nggak? Ibu Sri pernah? Bu Nur pernah? Pernah Bu, lagi sedih, marah, terus sampai sesak napas, nggak bisa ngomong. Lagi capek, kesel sama suasana, sama kehidupan, jadi sampai sesak dan nggak bisa berkata-kata lagi gitu. Itu kata Allah apa? Kadzalika yaz'alullahu ridsa, itu adalah siksaan bagi orang-orang. Kadzalika yaz'alullahu ridsa 'alal ladzina la yu'minun. Bagi orang-orang yang tidak beriman. Lihat, ujungnya iman lagi kan? Kalau hidup kita nggak pakai iman, banyak orang yang begitu nggak laku jadi sesak napas kan. Sesak napas, jadi bingung mikir, ya Allah besok mau makan bagaimana, besok mau dagang lagi duitnya dari mana. Kan begitu ya? Ya enggak? Tuh. Inilah yang harus dipahami bersama bahwa cek. Gimana sekarang? Amankah? Ganti sinyal. Kalau suaranya aman Ustaz di Malang, tapi gambar aman ya? aja. Oke, sekarang gambarnya Gambarnya aman. patah-patah, tapi suaranya aman Ustaz. Kalau enggak, coba lihat yang layar yang saya. Jangan lihat layar Meaningful Ways. Yang Indra Firmansyah. Yang Ina Finansa aman Ustaz. Ya. Yang Ustaz. Kalau di Meaningful Ways putus-putus berarti sinyalnya Meaningful Ways bukan saya. Ya. Nah, saya kan goyang-goyang. Oke. Aman Ustaz. Aman ya? Siap. Oke. Sip.
Bismillah, mudah-mudahan Allah amankan sinyalnya sampai selesai. Ya, balik lagi. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang hidup dengan iman, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima hasil apapun kehendak Allah. Kalau Allah kalau Allah mau dia kasih ujian, maka dia berserah diri kepada Allah. Kalau Allah mau kasih dia kelapangan, ya dia dimudahkan untuk bersyukur. Jadi hidupnya orang beriman itu Bu, mudah. Dikasih kenikmatan mudah bersyukur, dikasih kesulitan mudah bersabar, berpasrah, berserah diri kepada Allah. Gitu. Ya. Tuh. Kalau kita nggak pakai iman hidup, Bu, akan ada kalanya kita sesak napas, stres, ketemu masalah stres, dagang nggak laku, stres. Ya, jangankan dagang nggak laku, Bu, temen di papasan nggak mau nengok, kita kadang-kadang suka sesak napas kan. Kok dia nggak nengok saya ya? Suka kepikiran, betul nggak Bu Desi? Kok Bu Desi sih contohnya? Ya Bu ya, betul nggak Bu Yuli? Bu Yuli Tangsa, ya Bu. Kalau lagi nggak lapang hati, nggak pakai iman Bu, temen yang tadinya papasan, tuh yang tadinya papasan, lalu tiba-tiba dia nggak ngomong, nggak nengok, nggak negur, kan kita suka baper sendiri kan? Ada apa ya? Kok dia nggak negur saya ya? Tuh Bu. Habis itu kepikiran aja tuh. Jadi sebetulnya rumusnya dalam hidup ini ya, dulu pernah tapi sekarang nggak lagi ya, berarti sudah naik level ya. Nanti sesak napasnya level yang berbeda, level berbeda ya. Jadi hidup itu sebetulnya hanya soal ikhtiar, hasil bukan urusan kita. Kita lihat ayat pendukungnya ya. Boleh Bu Nur di Kaltara baca surat 4 ayat 100 Bu. Surah 4 ayat 100 ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahala telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. ya, siap. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Bu. Lihat di ujung ayatnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasul-Nya, lalu keburu meninggal dunia, maka sudah tetap balasannya di sisi Allah. Berarti kesimpulannya Bu, kita harus sampai apa enggak sih sebetulnya? Harus Enggak. sukses apa enggak sih? Enggak Bu. Kita tuh cuma disuruh ikhtiar. Nyampe apa enggak penting kata Allah. Yang penting kamu berjihad. Yang penting Dra, kamu berjihad Dra. Yang penting Bunur berjihad Bunur. Tuh. Nanti selebihnya urusan Allah. Tuh. Lalu tadi ada yang nanya tuh, harus sesak napas dulu? Ya justru harusnya jangan sesak napas dulu. Kita dari awal sudah iman duluan kan. Kalau kita hidup sudah dengan iman, insya Allah nggak akan sesak napas tuh. Cuma masalahnya kan selama ini kan kita hidup selama ini kan kita hidup dengan akal. Sehingga terpaksa sesak napas dulu kan Bu ya. Tuh, Bu Nur sesak Betul. napas dulu, akhirnya Allah kasih pertolongan baru sadar, oh iya ya. Sekarang santai aja tuh. Komentar-komentarnya tadi, dulu sesak napas Ustadz, sekarang udah nggak lagi. Berarti kan belajar kan, hasil belajar jadinya lapang dada sekarang. Setelah lapang dada nggak ada sesak napas lagi. Semuanya sudah paham urusan Allah gitu. Surat 4 ayat 100 ya Bu ya. Ini yang harus kita kita pahami bersama. Allah itu nggak minta hasil. Sekarang saya tanya deh Bu. Bu Nur, Ibu tahu nggak tadi sholat Isya Bu Nur diterima apa nggak sama Allah? Enggak, Nggak tahu. enggak tahu. Jadi juga karena nggak tahu Bu, tadi sholat maghrib diterima apa nggak Bu? Enggak Nggak tahu. tahu. Karena kita nggak tahu sholat kita diterima apa nggak, jangan pernah nanya Bu, diterima apa nggak ya. Nggak perlu, karena memang bukan tugas kita. Tugas kita cuma ikhtiar terbaik saja. Sudah. Ikhtiar terbaik yang kita bisa saja. Makanya Allah bilang, fattaqullaha mastata'tum. Boleh Bu, dia di Tegal. Baca surat 64 ayat 16. Surah 64 ayat 60 16. ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu,
Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terima Nah, kasih Ustaz. terima kasih Bu. Lihat. Kata-kata awalnya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu yang dimampukan Allah. Sudah. Nggak usah mikir-mikir, sholat saya diterima apa enggak. Ya sudah, sholat saja dengan kemampuan yang kita bisa. Terus belajar sampai jadi sholat yang terbaik. Selesai, Bu. Ya. Lalu apa berikutnya? Dengarlah serta taatlah. Serta infak. Udah itu aja yang kita lakukan, Bu. Nggak usah pernah mikir. Ada yang tadi juga saya ngisi kajian ada yang nanya, Ustadz diterima apa enggak ya? Ya Bu, bukan urusan kita. Urusan kita enggak ya amal diterima. Nggak tahu. Orang saya juga nggak tahu. Ya, nggak tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja bilang kan saya nggak tahu. Kalau Nabi Muhammad tahu yang gaib, kira-kira apa yang akan dilakukan? Coba. Coba baca surat 7 ya Bu. Surat 7 ayat 178 apa? 188. Sebentar, 188 sebentar. Surat Bu Murdaningsih baca surat Al-A'raf ayat 188 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 188 ya Ustaz ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang goib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sadaqallahul. Terima kasih banyak Bu. Lihat, ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata, Kulla amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku nggak tahu diriku bisa membawa manfaat atau membawa mudarat. Ya kan? Artinya apa Bu? Perbuatan kita ini Bu, yang hari-hari kita lakukan, apakah benar salah? Rasulullah aja disuruhnya nggak tahu Bu. Jawabannya nggak tahu. Ya kan? Kecuali yang Allah beri kehendak dia tahu, itu aja kan. Walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu minal khair. Kalau Nabi tahu tentang yang gaib, jelas dia akan pakai untuk kebaikan dirinya sendiri, betul nggak? Ya kan? Jadi kita sebetulnya nggak perlu masuk ke area-area yang bukan urusan kita. Disinilah urusannya, Bu. Bagaimana kita bisa memilah mana ikhtiar, mana hasil. Tugas kita tuh cuma ikhtiar. Urusan hasil bukan urusan kita. Jadi kalau ibu hari ini yang dagang, sudah dagang saja dengan kualitas yang terbaik, melayani dengan kualitas yang terbaik, bikin produk-produk yang terbaik. Tuh. Nah ini muncul pertanyaan tuh, bisakah kita merasakan bahwa amal kita diterima atau tidak? Nggak tahu. Jujur kalau saya sih nggak ada. Beneran. Ya. Tapi ada beberapa clue yang harus kita rasakan ya. Nih ya. Saya terusin dulu ya Bu. Apa? Di level Nabi pun nggak tahu kita, beliau nggak tahu hal-hal yang gaib tuh nggak tahu. Jadi janganlah kita masuk ke area-area yang bukan urusan kita. Urusan kita cuma ikhtiar, diterima apa enggak itu urusan gaib, urusan Allah. Ya. Jadi yang kita bisa lakukan cuma kalau mau dagang, daganglah dengan kualitas terbaik, bikin produk-produk terbaik, bikin kemasan-kemasan terbaik, bikin pelayanan-pelayanan terbaik. Laku apa enggak kira-kira? Urusan laku apa enggak urusan Allah. Bener nggak? Mengiklanlah yang terbaik. Berapa hari itu laku kira-kira? Nggak tahu, terserah Allah saja. Jadi kita harus bisa membedakan mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Yang wilayah kita kerjakanlah dengan kualitas terbaik. Faida farokta fansop. Kalau sudah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain dengan tekun. Itu aja. Kita kan cuma bisa tekun kan? Sudah urusan itu udah beres, hasilnya gimana? Ya terserah Allah saja. Yang ibu besok pagi mau dagang nasi uduk misalnya, malamnya bikin. Kalau dipikirin Bu, waduh bikin berapa ya? Seliter apa 2 liter, 3 liter, ya kan? Laku apa enggak? Loh, urusan laku bukan urusan kita. Urusan kita cuma bikin bagaimana bikin produk yang baik, yang rasanya enak, yang penampilannya bagus, menarik hati, kemasannya bagus, yang harga jualnya masuk akal. Tuh.
proses punya kita, hasil milik Allah. Betul sekali. Ya. Nah, tadi saya mau mengomentari itu. Eh, dapatkah kita merasakan amal kita diterima? Nggak tahu, Bu. Siapa yang bisa menjelaskan? Rasulullah aja bilang nggak tahu kan. Kalau aku tahu yang goib, jelas aku lakukan buat kebaikanku sebanyak-banyaknya, kata Nabi. Coba. Tapi ada satu hal yang bisa kita lihat, Bu. Ya, silakan Bu Yohana Sari baca surat 55 ayat 60. Ya Ustaz, surat 55 ayat 60. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Nah, Terima kasih Ustaz. makasih Bu. Lihat, kalau kita berbuat baik dapat balasan kebaikan, minimal kita sudah tahu, oh, yang kita lakukan sudah benar, berada di atas teori yang benar, betul nggak? Kita cuma bisa ngomong begitu loh, ya kan? Oh, saya ngisi kajian, ternyata Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang lain. Allah mudahkan saya buat amal soleh, Allah mudahkan saya buat sedekah. Oh, berarti ini mudah-mudahan sudah berada di jalur yang benar, tuh ya. Kalau seandainya kita berbuat baik, mohon maaf nih ya. eh, Kalau kita orientasinya akhirat, kan kata Allah begini ya, mangkanatil akhiratu niyatahu, barang siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, maka ujungnya begini, wa ya'tihid dunya wa hiya raqimah, dunia itu datang kepadanya. Lalu kalau hari ini ada orang yang orientasinya akhirat tapi dunianya tidak datang, berarti ada yang salah, kan begitu aja. Benar nggak? Ya kan? Karena janjinya Allah tuh begitu, wa mangkanatil akhiratu niyatahu, eh, tiga yang dia dapat, ya. Jama Allahu amrohu, Allah kumpulkan urusan-urusannya sehingga mudah di apa diberesin, ya. Waja'ala ginahu fi qalbihi, waja'ala ginahu fi qalbihi, Allah jadikan rasa cukup di dalam hatinya. Ibu punya duit 10 juta cukup, ibu punya duit 100 juta cukup, tapi kalau orientasinya akhirat apapun kurang. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, semuanya kurang, di depan matanya kurang. Rumah bagus ada aja kurangnya. Baju bagus ada aja kurangnya. Duit berapapun tetap aja rasanya kurang itu. Ya. Lalu ujungnya apa? Wa ya'tihid dunya wa hiya raqimah. Dunia datang dan terasa biasa saja gitu loh. Ibu nggak berlebihan, nggak overacting. Kalau kita kan sekarang overacting ya. Begitu terima duit overacting, begitu nggak punya duit overacting juga. Begitu punya duit langsung party bro, ayo ya nggak? Overacting bro. Nah, sekarang buat ibu 10 juta lebih deh cukup. Nanti kalau Allah uji dengan 200 juta gimana? Allah kan maha kaya. Bisa nggak diuji dengan 200 juta? Ya kan? Jadi tanda-tanda amal diterima nggak tahu. Tapi kita cuma bisa melihat apa indikasi-indikasi aja yang menurut kita, oh saya kok dimudahkan jadi bersyukur ya. Saya dimudahkan untuk lapang dada ya. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan buat kita. Ya. Baca lagi Pak Komar, boleh di surat 6 ayat 132. Quran Ustaz. Surat Al-An'am ayat 132. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pak Komar, maaf saya salah sebut. 102 Pak. Ulang lagi ya. 102. Surat Al-An'am ayat 102. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, lihat. Quran Ada Ustaz. di ujungnya ya. Terima kasih Pak Komar. Lihat. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Astagfirullahaladzim. Lihat. Kalau kita sudah berada di jalur yang benar, kita mudah menyembah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Gampang sekali untuk menghamba, gampang sekali untuk beribadah, nggak sulit. Ya, jadi jangan lihat tanda diterima nanti gini. Saya tuh nggak pernah nggak pernah merasa perlu tahu amal saya diterima atau enggak. Kenapa? Karena kita itu hamba manusia yang mudah lalai kan. Biasanya kalau ini kok ada yang keluarin ini. Siap. Eh,
Kalau kita tahu amal kita diterima, biasanya kita suka lalai kan, suka lengah kan, suka nganggap remeh. Ah, tenanglah, ujian udah beres. Coba aja di kampus coba. Tenanglah, udah beres gitu kan. Tuh, ya. Cuma satu hal aja yang kita perlu pahami bahwa kalau kita dimudahkan dari kebaikan, balasannya kebaikan, dimudahkan untuk menghamba, ini berarti kita sudah mudah-mudahan sudah di jalur yang benar. Coba Bu Yuli baca lagi Bu, surat 2 ayat 126. Eh, surat 2 186, maaf. Surat Iya 2 kalau diuji lagi 186. 186 betul. Apa, Dedek? Sungguh sayang, jangan jangan itu ya. Dedek nggak keluar, Dedek nggak keluar. Surat 2 186, silakan Bu. 2, 186. Surat Al-Baqarah ayat 186 ya, Ustaz ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila para hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. oke. Terima kasih Bu Yuli. Lihat, Terima kasih, Pak Ayah Ustaz. Bunda, perhatikan ayat ini ya, seksama. Allah bilang, uji budak da'i dadaan. Aku mengabulkan doa jika mereka berdoa. Apa syaratnya? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Taatlah perintahku dan berimanlah kepadaku. Lihat. Jadi kalau hari ini kita sudah berada di jalur yang benar, itu mudah taat perintah dan mudah menunjukkan iman kepada Allah. Coba, ya kan? Kalau lihat la'allahum yarsudun, yarsudun tuh rosyid, rosyid tuh lurus Bu di jalan yang benar. Kalau ibu, kalau ayah bunda mau di jalan yang benar, berarti dua syaratnya: mudah taat, mudah menunjukkan sifat, mudah menunjukkan sikap beriman kepada Allah. Ya. Dan orang-orang inilah yang Allah bilang doanya dikabulkan. Falyastajibuli wal yu'minu bih. La'allahum yarsudun. Coba. Jadi nggak perlu kita tahu amal diterima apa enggak. Yang penting kita berada di jalur-jalur yang tepat seperti indikasi-indikasi tadi kan. Misalnya kebaikan dibalas kebaikan, mudah beribadah, mudah taat dan mudah menyikapi dengan iman. Menyikapi dengan iman itu susah loh, Bu. Ya, coba aja kalau ibu lagi jalan tiba-tiba macet. Merespon macet dengan iman itu kan sulit ya. Itu cuma macet. Coba kalau ibu ditipu orang, udah usaha tapi tiba-tiba ditipu orang, itu kan merespon dengan iman susah kan? Tuh. Apalagi kalau halnya lebih besar lagi, misalnya eh, apa ya? Nauzubillah min zalik ya, misalnya anak anak kita kecelakaan misalnya. Menyikapi dengan iman itu kan bukan hal gampang, bener nggak? Ini satu hal yang sering saya sampaikan. Coba, Bu, kalau punya duit, banyak duit, jawabannya apa, Bu Siti Komariah? Silakan. Kalau ibu lagi banyak duit, ibu ngomongnya apa, Bu? Kalau lagi banyak rezeki, ibu ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, kalau habis ditipu orang ngomongnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Ya kan? Kalau ibu lagi dapat apa dagang laku, jawabannya apa? Ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, kalau dagang lakunya sedikit, Alhamdulillah rezekinya alhamdulillah segini. juga. Tuh. Ya, kalau ibu nyuci lalu cuacanya terang, Alhamdulillah bisa kering. kalau ibu nyuci tiba-tiba mendung besar, apa? Alhamdulillah berarti belum Alhamdulillah. waktunya. Iya sudah, Bu. Semuanya alhamdulillah, Bu. Memang iya, segala sesuatu balik ke lisan. Kan lisan itu kan iman, ya kan? Lisan itu kan pembuktian iman. Gitu. Jadi kalau mau bahagia, Bu, simpel aja. Lisannya tetap harus benar. Tuh. Semuanya mesti alhamdulillah, betul tuh. Tapi kalau kita tes lagi nanti ya, kalau kita tes lagi nanti, contoh ya, Bu, silakan. Ibu jawab dengan cepat, jangan mikir ya. Kalau punya uang, Bu, bilang. Alhamdulillah. Kalau nggak punya uang,
Masya Allah. Nah, kan nggak berani ngomong alhamdulillah. Coba. Harusnya alhamdulillah semua kan. Badan sehat, Alhamdulillah. sakit, Alhamdulillah. nah, dagang laku, Alhamdulillah. dagang belum laku, Alhamdulillah. suami meninggal, nggak berani ngomong alhamdulillah. Coba. Ya kan? Apa cuma ngomong innalillahi, alhamdulillahnya nggak disebut. Kan alhamdulillah kan segala puji bagi Allah. Berarti kan kita susah senang tetap aja muji Allah kan? Betul nggak? Ya kan? Betul lah Bu? Kalau kalau orang tua meninggal dunia, apa kita nggak muji Allah? Tetap kan muji Allah kan? Innalillahi tetap disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Betul. Karena itu tanda ada musibah dan kita bersabar. Tapi tetap muji Allah nggak Bu? Tetap muji Allah. Susah senang tetap muji Allah. Iya, ya, gitu. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi kalau hari ini mau berbahagia, ya gini, kalau hari ini mau berbahagia, tanamkan di kepala kita, urusan kita itu cuma urusan ikhtiar. Hasil itu bukan urusan kita. Makanya disitulah ke apa ke kewajibannya kita bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Ya, Komariah boleh baca surat 65 ayat 3, Bu. Terima kasih Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 63. ayat 3. Surat Ya, 65 maaf, ayat 3. ayat 3. Saya membaca di layar Ustadz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa Ya. bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Hmm. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sadaqallahul adzim. Nah, terima kasih banyak, Bu. Terima Lihat, kasih Ustaz. Sehat lihat selalu. ayatnya. Amin ya rabbal alamin. Lihat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, menyandarkan alhamdulillah. 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 Barang siapa yang menyandarkan semuanya hanya kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Fahuwa hasbu. Ya. Atau udah jelas tuh. Jadi kita pasti bahagia kalau menyandarkan kepada Allah. Bu Yohana Sari, Bu. Lanjutin ayat 4-nya, Bu. Surat 65 ayat 4, Bu. Silakan di-unmute, Bu. Ya. At-Talaq ayat 4. Ya. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Tuh. Makasih Ustaz. Makasih ya, Bu. Lihat. Orang yang bertakwa yang kalau di awal tadi dikasih rezeki tak terduga. Kalau ayat 4 dimudahkan dalam urusannya. Bahagia nggak, Bu, kalau urusan kita dimudahkan? Ya kan? Makanya harus banyak-banyak berserah kepada Allah. Sudah. Pokoknya tugas kita cuma ikhtiar saja. Jangan jangan mikirin hasil. Tugas kita cuma ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa artinya pilihan, pilihan usaha, pilihan cara. Ya. Yang hari ini ikhtiarnya dagang, berarti pilihan caranya dia dagang. Yang hari ini kerja, pilihan cara dia kerja. Yang hari ini ngajar, jadi PNS, yaitu pilihannya dia jadi PNS. Ya jadi guru, silakan. Nah, satu hal lagi, Bu. Nih. Hari ini, mohon maaf, yang hari ini kena pinjol, kena riba, ya Bu. Ada satu ketakutan kan di manusia itu, ya Bu. Kalau berhenti, nanti dikejar-kejar debt collector apa enggak? Betul enggak? Ya Bu ya. Yang WA ke saya selalu pertanyaannya begini, Ustadz kalau mereka datang ke rumah gimana?
Kalau mereka datang ke rumah gimana? Kalau mereka mempermalukan saya bagaimana? Bu, saya kasih info ke semuanya. Ini bukan cuma soal pinjol. Ini urusan semuanya. Jawabannya tetap sama. Ibu Ira Yenti di Batu Sangkar. Tolong baca surat 5 ayat 11. Boleh di-unmute dulu, Bu. Saya udah bantu unmute. Nggak bisa, Bu. Saya udah klik unmute, Ibu nggak bisa sama sekali. Sudah Sudah. bisa Ustaz. Ya. Surat kelima ayat 11. 6. Maaf. 11. 11. Dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Oke. Terima kasih Bu Ira. Lihat. Syukran, Ustaz. Afwan, ya. Ini Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah ketika ada orang yang mau ngancam kamu. Allah bisa kan menahan tangan mereka kan? Allah bilang tuh idhama qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Ada orang-orang yang mau ngancam kamu. Allah tahan tangan mereka sehingga mereka nggak bisa mengganggu kita. Tuh. Jadi kalau hari ini yang punya masalah, Bu, ada yang kena pinjol lalu tobat pinjol, ada yang kena riba tobat riba. Nggak usah nggak usah takut. Allah bisa mencegah debt collector tuh datang ke kita, bisa loh, Bu. Ya kan? Jangan justru dipancing-pancing dengan pikiran kita kan. Jangan-jangan mereka datang gara-gara mulut kita sendiri. Ntar kalau datang gimana? Datang beneran ntar. Iya kan? Ya kan? Sudah serahkan saja sama Allah. Urusan itu serahkan aja sama Allah. Ya Allah, saya kena pinjol, saya kena riba, dosa saya sendiri. Sekarang saya minta tolong ya Allah, lindungi saya. Engkau maha kuasa. Dia memang mungkin bisa datang, tapi engkau bisa mencegah mereka datang ke rumah saya. Tuh. Bisa nggak Allah mencegah mereka datang? Bisa, Bu. Jangan malah diundang sama mulut kita sendiri. Kenapa? Karena selama ini kita nggak berserah kepada Allah. Kita berserahnya sama yang lain. Kita nggak mau berserah. Ikhtiar kita cuma tobat, lalu ikhtiar menjemput rezeki dengan cara yang lebih baik. Ya kan? Setelah ada duitnya bayar, selesai. Jangan malah dipancing-pancing dia datang. Ntar kalau dia datang ke rumah saya gimana Ustadz? Loh, dia datang gara-gara kita yang panggil jadinya kan. Oleh karena itu jangan. Makanya berserah saja kepada Allah. Allah mampu mencegah mereka dalam mencelakakan kita. Kenapa Bu Hasniati dipangkep? Nah, Bu, baca ini ayat terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Surat 2 ayat 102. Surat 2 ayat 102. Silakan Bu Hasniati dipangkep. Bisa Bu Hasniati? Ini ayatnya agak panjang nih. Bonus buat Bu Hasniati. Bisa nggak Bu? Belum ada tanda-tanda ini Bu Hasniati. Oke, belum ada tanda ya. Saya kembalikan ke Bu Diah aja dulu. Bu Diah, mangga. Surat 2, 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu,
niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih banyak Bu. Lihat, sepanjang itu Bu, di tengah-tengah ada kata-kata begini. Wa mahum bidori nabi illa biiznillah. Kita tidak mungkin bisa dicelakakan dengan apapun Bu, dengan sihir, dengan ancaman fisik, ya, kecuali dengan izin Allah. Tuh. Jadi makanya Bu, berserah saja, serahin saja sama Allah. Nggak usah kita pikirin semuanya. Kalau dipikirin semua, stres loh Bu. Bener dah. Ya, punya punya tobat riba, dipikirin tuh debt collectornya datang apa enggak. Bu, alhamdulillah saya juga pernah didatangi debt collector. Ya, begitu debt collectornya ketemu saya malah cium tangan. Coba. Ya kan saya juga kan tobat riba Bu, sama gitu ya. Sama. Jadi saya betul-betul alhamdulillah Allah izinkan ngerasain tuh pengalamannya kayak apa. Jadi kalau urusan riba mah saya bukan teori doang gitu loh. Saya praktek juga. Tuh. Harus macet, bukan harus mart ya. Itu ya. Gitu. Jadi gitu ya Bunda ya. Berserah untuk bahagia. Karena bahagia modalnya cuma iman dan banyak beramal soleh. Orang yang mampu beriman, orang yang bisa merespon dengan iman, maka dilapangkan dadanya oleh Allah untuk berserah diri hanya kepada Allah saja. Tuh. Dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Saat punya masalah, ibu bisa bersabar, bisa bersyukur, dan tetap bisa tersenyum. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dihitung, priceless. Ya, ya. Kalau orang bisa berbahagia hanya karena dapat rezeki saja, sementara dapat kesulitan tidak bisa bahagia, berarti belum sampai kepada surga dunia. Orang kalau sudah di surga dunia, benar nggak? Mau susah, mau senang, senyum terus, Bu. Susah senang, alhamdulillah terus. Susah senang, biasa saja. Makanya Rasulullah lapar, kenyang, biasa saja. Perang, berdarah-darah, biasa saja. Itulah sudah surga dunianya. Tinggal nanti Allah balas dengan surga terbaik di akhirat. Allah alam bisawab, mudah-mudahan yang disampaikan bisa keterima. Ya, rumusnya cuma satu, bahagia itu modalnya iman dan amal soleh ya. Kalau kita hidup dengan iman, maka dilapangkan dadanya untuk bisa berserah diri kepada Allah. Allah alam bisawab, silakan Kang Irgi. Kang Irgi lagi nggak ada. Oke, sambil nunggu Kang Irgi yang mau tanya jawab silakan. Ibu-ibu yang hari ini masih raise hand, boleh di taruh di lower hand dulu ya. Saya lower hand ya. Nanti oke, silakan yang mau nanya boleh. Siapa Bu Zalia? Mangga Bu Zalia silakan. Alhamdulillah Bu, semua atas izin Allah. Silakan Bu Zalia. Ustaz, sebenarnya saya sudah menurunkan tangan Oh saya, iya, siap. tapi nggak Oke, apa-apa. oke. Kalau mau nanya, ini ada yang nanya juga nih bagus nih. Pertanyaan beda kodo dan kodar. Nanti kita kita komentarin ya. Bu Zalia jadi nanya atau enggak? Kalau enggak jadi, saya komentarin kodo dan Saya kodar. kasih ke yang lain dulu, Ustaz, Oh biar siap. lebih Oke, saya mau belajar dari mereka. oke. Silakan. Yang lain yang mau Afwan, nanya Ustaz. boleh. Afwan Bu. Saya komentari kodo dan kodar dulu ya sebentar ya. Ini pertanyaan. Apa bedanya kodo dan kodar? Ada ini direct ke saya nih DM ya. Apa bedanya kodo dan kodar? Kodo itu ketetapan Allah yang diturunkan kepada kita dan kita sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap kodo tersebut. Misalnya mau berangkat kerja tiba-tiba turun hujan. Ya, mau berangkat kerja turun hujan. Kita nggak akan disalahin, nggak akan dimintai pertanggungjawaban karena turun hujan. Ibu mau berangkat kerja, tiba-tiba tetangga ibu berangkat kerja bareng juga sama ibu. Ya kan? nggak 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 kita nggak dimintai pertanggungjawaban terhadap itu. Saya ngisi kajian ternyata Bu Nur, ternyata Kang Irgi di tengah kajian ganti baju. Ganti bajunya Kang Irgi itu kodok buat saya. Saya nggak dimintai pertanggungjawaban terhadap Kang Irgi ganti baju. Benar nggak? Saya hanya dimintai pertanggungjawaban terhadap respon saya terhadap kodok. Ya, nah itulah yang disebut kodar. Begitu lihat Kang Irgi barusan nggak jawab-jawab, kan saya merespon tuh. Merespon dengan sabar, apa merespon dengan tidak sabar. Kalau merespon sabar, itu saya akan dibalas. Merespon tidak sabar, itu yang akan dibalas. Itulah kodar saya. Gitu. Jadi jangan jangan fokus sama kodok, fokuslah sama kodar. Ibu kalau dagang, ya setelah disiapin barangnya, lalu laku sama tidak laku. Laku sama tidak laku itu kodok.
Qadar kita itu adalah bagaimana merespon hasil dagang itu. Kalau dagangnya laku, respon kita apa? Kalau dagangnya tidak laku, respon kita apa? Itu qadar kita. Mudah-mudahan bisa ngerti ya. Sederhana, saya jelaskan secara sederhana. Oke? Sip, mangga. Kalau ada yang mau nanya silakan Kang Irki, saya kembalikan ke Kang Irki. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sebelumnya. Mohon izin tadi habis dari hamam Ustaz. Siap, aman, nggak ada masalah. Semua atas izin Allah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Bunda semuanya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, di hari Jumat tanggal 28 Februari nanti di akhir bulan, Bunda Ambar yang biasa mengisi hari Rabu, nah insya Allah membuka kelas eksklusif tentang membasuh luka nih. Nah ya Bunda akan sama-sama kita belajar membersihkan hati dan memaafkan diri. Nah bagi ayah Bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways yang insya Allah pengen daftarnya dari sekarang ini sudah dibuka. Jadi bisa di chat ke Kak Zahra ataupun bisa ayah bunda tidak perlu mendaftar, langsung gabung dengan cara menjadi MSP atau Meaningful Support Program. Seperti itu. Ayah bunda silahkan nanti langsung di chat di kolom komentar ada Kak Zahra yang menghubungi. Terima kasih. Alhamdulillah di sini sudah ada Bu Murdaningsih. Silahkan Bunda langsung kepada Guru Bunda. Baik, syukran buat Ustadz sudah Siap. memberikan kesempatan. Nah, saya ingin bertanya, Ustadz, ini pertanyaan yang sebelum-sebelumnya saya ini belum sempat bertanya. Ya. Saya ingin bertanya seperti ini, Ustadz. Jika kita memiliki suami yang memiliki seperti pengajian torekat, kan gini Ustadz, kami jika siap sholat itu Ustadz ada membacakan doa khusus untuk para guru-gurunya gitu Ustadz. Atau kayaknya nanti akan mengadakan syakban gitu. Sholat pada Syakban itu kami ada kayak sholat apa namanya tasbih gitu sampai Iya. menjelang subuh Ustadz. Nah gimana Iya. Ustadz menurut apakah yang kami lakukan itu benar atau apakah pengajian suami tadi agak apa namanya salah gitu Ustadz? Iya, Biar oke. agak lega nih Ustadz biar nggak salah gitu kan. Itu aja Siap. Ustadz. Syukur jazakallah bihair. Waalaikum. Terima kasih Bu ya. Siap. Oke, gini. Bu, saya yang saya pahami cuma satu. Yang namanya ritual ibadah semua harus ada dalilnya. Ya, makanya ada muncul bid'ah. Bid'ah itu adalah bagaimana perbuatan-perbuatan ritual ibadah yang tidak ada dalilnya. Itulah yang hari ini jadi istilah bid'ah kan. Bukan. Dari dulu juga disebutnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah kata Rasulullah. Wa kullu dolalatin finnar kata Rasulullah kan gitu. Semua aktivitas bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu masuknya di neraka. Kalau hari ini ada aktivitas pengajian tarekat, ada sholat tasbih dan lain-lain, ditanya saja Bu, ada dalilnya apa enggak? Kalau ada dalilnya, dalilnya dari mana? Karena saya belum pernah mempelajari yang kayak gitu ya. Setahu saya dalil yang saya tahu ya Bu, kalau sholat malam itu adanya tahajud, sholat sholat witir, ya, sholat duha, sholat fajar, sholat sunnah muakkadah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat istisqa. Mohon maaf ya, sholat tobat itu pun sebetulnya tidak ada dalil khusus dari Rasulullah. Sholat hajat tidak ada dalil khusus dari hadis, tidak ada. Yang ada kan wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Sehingga pada saat kita minta tobat, muncullah jadi sholat tobat. Gitu ya. Wasta'inu bisobri wasolah. Sholat tasbih setahu saya ada. Sholat tasbih ada. Tapi kalau sholat tasbih sampai subuh, sampai pagi saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jujur aja saya tidak tahu. Dan saya belum pernah baca dalilnya. Tapi saya tahu ada Rasulullah yang sholat sampai kakinya bengkak. Berarti sholatnya lama. Ya kan? Tapi Rasulullah nggak pernah memberikan contoh berapa banyak, kita nggak pernah tahu. Ya, jadi sekali lagi Bu, kalau soal tarekat ditanya saja Bu, ditanya saja. Kalau saya jujur, saya hanya melaksanakan yang dalilnya langsung ada dalil Quran dan sunnahnya saja, ada Quran dan hadisnya saja. Kalau nggak ada, saya nggak ikutin. Tuh. Kalau istiqoroh ya bagus dong. Istiqoroh untuk memilih ya.
Kalau nggak ada yang dipilih nggak usah istikharah. Salat awabin ada antara maghrib ke isya, ya antara maghrib ke isya ada salat awabin namanya. Tapi yang sekali lagi kalau istikharah itu ada pilihan. Tapi yang dipilih harus yang mirip misalnya ya. Ada seorang wanita mau menikah didatangi oleh dua laki-laki. Dua-duanya sama-sama hafiz Quran. Dua-duanya sama-sama orang baik, sholatnya bagus. Ya harus istikharah tuh. Tapi kalau yang satu hafiz Quran, satu nggak bisa baca Quran, nggak perlu istikharah. Udah jelas mana yang harus dipilih, bener nggak? Ya kan? Itu, ya Bu ya. Nah, itu sih bukan nggak perlu istikharah, udah jelas soalnya. Gitu. Tuh, ya, saya kurang paham soal tarikat karena saya nggak ikut. Dan saya sekali lagi saya hanya beribadah yang ada dalilnya saja. Tapi kalau nggak ada dalilnya saya nggak berani ngomong bid'ah. Kenapa? Karena bisa jadi saya belum baca dalilnya, Bu. Fikih ini luas banget loh, Bu. Wah, luas banget. Ya, luas banget. Jadi nggak bisa kita batasi. Sangat nggak bisa. Saya yakin saya sih nggak menguasai fikih semuanya nggak lah, gitu ya. Itu. Belum lagi nanti fikih empat mazhab. Belum lagi fikih ibadah. Wah, banyak sekali itu. Ya, gitu ya, Bu ya. Jadi Ibu sebaiknya tanya saja ada dalilnya apa enggak. Tapi sekali lagi Bu, rumusnya cuma satu. Surat 2 ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya. Jadi seharusnya dengan beragama kita tuh jadi mudah, Bu. Nggak akan tambah sulit sebetulnya. Itu aja. Makanya saya nggak pernah sholat 2 rakaat yang katanya baca kulhunya 1.000 kali. Wah itu susah buat saya, itu nggak masuk akal buat saya. Karena Allah bilang kemudahan, Allah mau ngasih kemudahan, tidak memberikan kesulitan. Nah kalau sholat baca kulhunya 1.000 kali kan sulit ngitungnya, ya kan? Sulit ngitungnya udah berapa ya? Ntar nggak husu lagi. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi rumusnya semua yang eh, apa? Semua yang ibadah ini beragama ini sebetulnya Allah tidak pernah mengendaki kesulitan, ya gitu. Allah alam bisawab gitu ya Bu ya. Mohon maaf atas kekurangan ilmu saya. Terima kasih. Baik, Ustaz. Baik. Syukur jazakallahu khair, Ustaz. Wayak. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah menjawab pertanyaan dari Bunda Murdaningsi. Izin langsung kepada Ibu Risma dari Jambi. Silakan Bun. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, Alhamdulillah, wa syukurillah, Alhamdulillah saya bisa diberi kesempatan oleh Allah, qadarullah untuk ikut Zoom malam ini. Amin, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Ustadz, Ya. aduh, saya nggak tahu nih mulai dari mana. Qadarullah Ustadz, di awal tahun kemarin, di awal Januari kemarin, saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik gitu, Ustaz. Saya kena tipu sama orang karena akibat dari perbuatan mereka itu akhirnya hal yang selama ini saya memang dari awal saya alhamdulillah saya profesinya PNS Ustadz. Dan dari awal dulu saya memang berjanji pada diri saya sendiri, saya tidak akan apa namanya tuh istilahnya menyekolahkan SK seperti itu Ustadz. Dalam artian riba seperti itu Ustadz. Ya. Karena kejadian kemarin akhirnya saya melakukan itu Ustadz, karena Akhirnya disekolahin ya Bu ya. Iya Ustadz saya Ya. karena saya mau untuk membayar pinjaman ke orang Ustadz. Jadi Siap. saya apa ya? Saya sudah tidak tahu, mungkin tadi Ustadz bilang kita mendapat musibah, mendapat apapun itu kita harus alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tapi kenyataannya Ustadz, saya sudah berusaha tapi sangat-sangat berat Ustadz. Ya. Saya ikhtiar semampu saya tapi mungkin ya iman saya masih setipis tisu ya Ustadz. Pikiran-pikiran yang itu tuh sampai semalaman saya nggak bisa tidur. Saya tuh serasa nggak percaya Ustadz, kok bisa ya saya sampai di titik ini. Padahal
alhamdulillah selama ini apapun yang akan saya lakukan, ya Allah, kalau memang ini yang terbaik, tolong mudahkan. Saya selalu apapun, setiap melangkah apapun, saya selalu berdoa seperti itu, Ustadz. Mm-mm. Dan ternyata saya pas di posisi itu saya merasa ini tidak mungkin terjadi kalau tidak dengan izin Allah. Saya percaya itu, Ustadz, tapi karena saya manusia biasa, saya juga masih sulit gitu loh, Ustadz. Serasa tuh Ya, masih serasa nggak percaya, Ustadz, dengan ya, apa yang terjadi sekarang sama saya yang siap. 20 tahun, Ustadz, saya PNS yang saya mempertahankan prinsip itu akhirnya terjadi juga gitu, Ustadz. Ya, siap. Tidak punya pilihan lain saat itu. Siap, siap, siap. Oke, Bu. Jadi sekarang saya tuh merasa apa ya, Ustadz ya? Saya merasa berdosa, saya merasa ini, tapi saya selalu bertobat, ya Allah, tolong mudahkan, tolong mudahkan. Saya yakin Siap, rezeki Tuhan yang ngatur sudah ditakar siap. sama Allah. Dan apapun yang terjadi sama saya sampai saat ini pasti atas izin Allah. Saya percaya itu, Ustadz. Siap, siap. Maksud saya mohon petunjuk dari Ustadz. Sekali-sekali itu, Ustadz. Kadang-kadang sehabis sholat saya sudah bingung mau mau gimana. Jadi saya hanya nangis sambil istighfar sama Allah, Ustadz. Saya sudah tidak tahu mau, ya Allah, seperti apa ini, ya Allah. Saya yakin eh, apa Allah itu kan tidak menguji hambanya di luar kemampuan hambanya, ya Ustadz. Baik, Betul. Bu Risma, Dan alhamdulillah Siap, sudah oke. tertangkap Ya, pertanyaan. ya, ya. sebetulnya pasti ini Izin ya, Bu. saya mohon petunjuk Siap. dari Ustadz. Terima kasih, Bu. Kita potong ya, maksudnya biar ke bagian yang lain. Gini, Bu. Eh, Ibu kan sudah berkomitmen tidak mau sekolahkan SK. Ya, Bu. Berarti itu niat baik loh, Bu. Kalau Ibu baca surat 29 ayat 2. Allah bilang, ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja dengan menyatakan saya sudah beriman tanpa diuji kembali. Dengan mengatakan saya nggak mau sekolahin SK saya tanpa diuji kembali. Ya, Bu. Itu dalilnya begitu. Kalau ibu udah punya cita-cita yang baik, pasti akan diuji kembali. Karena ayatnya begitu. Dan ternyata ujiannya didatangkan Allah dengan cara ibu ketipu. Dan ibu ketipu itu jelas, Bu. Surat An-Nisa ayat 111. Wa may yaksib isman fa innama yaksibu ala nafsi. Barang siapa berbuat dosa, maka dia akan berbuat untuk kesulitan dirinya sendiri. Coba kalau ibu introspeksi diri, Bu. Kenapa ibu sampai ketipu? Satu, mungkin ibu tergiur sama bisnis yang ibu nggak kuasai, misalnya. Atau ibu nggak terlalu percaya orang sehingga nggak ikut campur dalam apa namanya pencatatan, ngecek pencatatan. Kan biasanya kalau orang-orang Islam hari ini ya, Bu, mohon maaf ya, terlalu percaya, iya dah saya ikut aja dah gitu loh. Ya kan? Nah, itu kan kesalahan besar. Allah bikin satu ayat paling panjang surat Al-Baqarah ayat 282. Saking panjangnya, isinya cuma satu apa? Pencatatan. Dan pencatatan banyak yang diabaikan hari ini. Tuh. Apalagi kalau yang janji orang dekat, udah dah dijamin dah, nggak bakalan rugi dah. Bu, emang siapa yang bisa jamin nggak bakalan rugi? Ada di surat Al-Anfal. Kalau nggak saya ayat 48 kalau nggak salah ya. Saya coba bukakan dulu. Surat 8 ayat 48. Setan itu ngomong begini, la ghalibalakum minal qaumi. Oke. Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Lihat. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghalibalakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Setan bilang begini, nggak ada yang bisa ngalahin kamu hari ini. Berarti kan sama, nggak ada yang nggak bakalan rugi dah, ya kan? Siapa yang bisa jamin nggak akan rugi, Bu? Dan kalau kita terlalu percaya, wah iya nggak akan rugi, wah, salah sudah kita. Dan kesalahan itulah yang menyebabkan kita jadi kesulitan hari ini. Nah, sekarang ibu sudah terjadi, Bu. Ibu mau nangis terus setiap hari. Ibu ketipunya bisa balik nggak? Ya, SK yang ibu sudah sekolahkan bisa lunas sendiri apa enggak? Nggak bisa, ibu harus bayar. Lalu apa manfaatnya nangis sekarang kira-kira? Mohon maaf ya, saya harus nyampein ibu sesuatu yang apa yang jelas gitu loh.
Allah bilang ulaika ladzina ya'lamullahu fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligho. Katakanlah kepada mereka kata-kata yang tegas. Sekarang saya mau nanya sama ibu. Kalaupun ibu nangis tiap hari, apakah uang yang ketipu balik? Apakah SK ibu bisa lunas tanpa dibayar? Hanya dengan nangis? Gak bisa. Makanya Allah bilang apa? Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Surat 64 ayat 11. Semua musibah atas izin Allah. Ya Bu. Ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang menerima musibah itu dengan iman, maka akan dikasih petunjuk di dalam hatinya. Kalau dikasih petunjuk di dalam hatinya, ingat ayat yang pertama kita baca, surat 6 ayat 125. Dilapangkan hatinya untuk berserah diri hanya kepada Allah saja. Tuh. Jadi hari ini ibu harus terima dengan iman. Oh iya ya, saya ketipu kan salah saya juga. Karena saya terlalu percaya iming-iming orang. Ya sudahlah sekarang saya tobat aja lah. Ibu mau nangis sampai kapan pun nggak ada. Apa? Coba. Bahkan kalau ibu nggak tidur semalaman, Bu, apa kata Allah di surat 3 ayat 154? Orang-orang yang tidak tidur semalaman itu katanya kenapa? Yazunnuna billahi ghairul haqqi dzannal jahiliyah. Mereka punya prasangka buruk kepada Allah, prasangka jahiliyah. Surat 3 154. Bu, pertanyaan saya, kalau Allah berkehendak, bisa nggak ibu dikasih rezeki tak terduga, jumlahnya besar, sehingga langsung bisa lunasin semua? Allah mampu nggak? Mampu. Lalu kenapa nangis lama-lama? Nabi Musa di pinggir laut aja Allah kasih lautnya terbelah kok. Nabi Ibrahim dilempar ke api, Allah bikin apinya dingin. Makanya jangan punya prasangka buruk sama Allah, Bu. Surat 3 154. Ya zunnuna billahi ghairul haqqi dzannal jahiliyah. Tuh. Sudah terima saja dengan iman. Oh iya, kemarin saya ketipu, salah saya. Sekarang tugas saya apa? Bu, supaya ibu tenang, jangan fokus sama masalah. Nah, ini jawaban yang ini yang merusak nih. Kita bukan nabi. Ini saya nggak tahu, Bu, jemaah laki apa perempuan. Baca surat Al-Kahfi ayat 110. Nabi saja disuruh ngomong, saya manusia biasa. Coba. Nabi disuruh ngomong, kul innama anam basyarum mislukum. Aku ini manusia biasa. Giliran masalah pengen selesai, disuruh sabar, disuruh banyak bersyukur, ngomongnya saya bukan Nabi. Coba. Nabi aja disuruh ngomong, saya manusia biasa. Benar nggak? Jangan mau ketipu sama kata-kata logika. Logika surat 6 ayat 122. Ya. Zuhru waminan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gururo. Manusia itu digoda setan yang bentuknya jin dan manusia yang membisikkan kata-kata yang masuk akal. Salah satunya apa? Kita bukan nabi. Iya, memang kita bukan nabi. Betul. Tapi meskipun kita bukan nabi, Allah perintahkan nabi itu justru disuruh ngomong saya manusia biasa. Tuh. Ya, ini saya ngomong tegas supaya apa? Jangan ketipu sama kata-kata, Bu. Ya, yang bukan nabi banyak. Sekarang siapa? Siti Maryam, nabi bukan. Bukan. Tapi begitu dia putus asa yang nolongin siapa? Di bawah pohon. Jibril. Betul nggak? Kok bisa Allah perintahkan Jibril buat nolongin manusia biasa? Bukan nabi loh. Betul nggak? Ya kan? Allah Maha Kuasa. Hari ini udah tinggal ikutin jalurnya aja. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Itu tadi surat 2 ayat 186. Ya. Ikuti taat saja perintah Allah dan fal yastajibu li, taatlah perintahku wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Saya tahu, Bu, saya pernah juga ditipu orang. Saya tahun 2020 itu ditipu 1.050.750.000. Ibu ditipu berapa? 1 miliar nyampe enggak? Enggak. Saya 1 miliar loh, Bu. Demi Allah, Bu. 1.050.750.000. Stres nggak? Ya di awal-awal stres juga. Tapi akhirnya, oh iya ya Allah punya kehendak. Ternyata, Bu, saya nggak perlu menggadaikan SK saya. Kenapa? Karena nggak punya. Begitu saya begitu saya tahu saya ketipu, saya datangi orang-orang yang meminjami modal ke saya, yang memberikan modal. Saya bilang apa? Mereka jawab apa? Sabar Mas Indra, santai aja. Coba, Bu. Nggak perlu sampai minjem ngutang ke orang lain lagi. Orang-orang itu memudahkan semua, Bu. Sampai hari ini belum lunas, Bu. Sama. Sampai hari ini belum lunas. Tapi orangnya begitu saya kabarin, santai aja, Mas. Santai aja, Mas. Tuh, ada yang rugi 4 miliar tuh, Bu. Sekarang coba bayangkan kalau sampai 4 miliar, Bu. Ibu
Belum nyampe tuh. Saya begitu tahu saya ketipu 1 miliar, oh ternyata ada yang lebih besar lagi 4 miliar. Bersyukurlah saya itu, ya Alhamdulillah ya Allah, saya nggak sebesar itu. Kan gitu ya Bu. Terimalah dengan iman. Terkadang tawakal itu berat, oh ya memang tawakal berat. Makanya kan Allah bilang, kalau barang siapa bertawakal pasti dicukupkan. Jadi yang Ibu harus terima sekarang Bu, kejadiannya sudah tetap, oke? Ketipunya sudah terjadi, SK-nya sudah tergadaikan. Lalu apa yang harus dilakukan? Mau menangisi terus? Apakah dengan air mata bisa melunaskan SK? Nggak bisa. Ya, sekarang berdiri dengan tegak, ya Allah, apapun yang terjadi kepada saya, kalau Engkau mengampuni dosa saya terima. Kalau Engkau mengampuni dosa saya dan Engkau jadi ridho sama saya terima. Sekarang saya akan berjuang menyelesaikan itu semua dengan bantuanmu. Nah, itu aja Bu, selesai Bu. Dipikirin, mohon maaf ya, utang itu nggak lunas dipikirin, nggak bisa. Utang itu lunasnya dibayar. Bener nggak, Bu? Oke, ya. Jadi saya ngomong tegas-tegasan aja sama Ibu nih. Bukan saya nggak suka, bukan saya marah. Dan Ibu jemaah tadi mohon maaf, saya juga bukan marah, enggak. Saya memang harus ngomong tegas. Ya mungkin saya jadi nangkep Ibu ngomong begitu adalah omongan orang-orang umum di luar sana. Saya kan bukan nabi, iya saya paham itu. Ya, tapi sekali lagi saya harus betul-betul mengcounter karena yang ngomong kayak gitu banyak Bu. Ke saya juga yang ngomong ke saya banyak Bu. Tuh, ya, gitu ya Bu ya, Bu Risma ya. Hari ini Ibu banyak istighfar, banyak bersyukur, bilang sama Allah, ya Allah, saya punya masalah yang besar, tapi saya punya Allah yang maha besar. Dah, clear. Tuh, ya Bu ya. Ingat, abis ini Ibu waspada, ditawarin apa entah dulu. Saya mau tabayun dulu. Ya, saya saya yakin semuanya bisa DM WA saya kan, DM IG saya kan. Ada orang yang sampai mau 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 milih aja nanya saya loh. Coba. Hari ini ada yang cuma mau milih, saya bilang, Bu, kalau cuma mau milih itu sama itu mah nggak usah nanya saya kali, Ibu pikir sendiri aja. Coba, Ustadz saya kira-kira bagusan umroh dulu apa beli rumah dulu ya? Ah itu sih nggak usah nanya saya lah. Yang begitu aja ada yang nanya loh Bu, jangan salah loh Bu. Oke, ya. Jadi Ibu hari ini dengan izin Allah sudah dikumpulkan di grup Meaningful Ways. Dan saya yakin Ibu juga bisa DM IG saya. Kalau mau nanya silakan. Dan coba saya nanya di sini, yang pernah DM saya, WA saya, ada nggak yang nggak dibalas? Meskipun ada yang saya balas, udahlah yang kalau yang gini mah nonton aja video saya lagi. Karena memang sudah dijelaskan, semuanya sudah dibalas. Gitu ya Bu ya, Bu Risma ya. Mudah-mudahan Ibu disabarkan Allah, dilapangkan hati sama Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga jadi penggugur dosa dan semoga Allah ridho sama kehidupan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Sip. Mangga Kang Irgi, silakan. Ini ada dua lagi yang mau nanya, Bu Hasniati sama Bu Herlin. Kita jawab yang dua ini ya. Yang muncul setelah ini terserah Kang Irgi. Kalau yang dua ini kita prioritasin, kita jawab dulu. Siap. Kalau baik Ustaz, mohon izin Ustaz ke Bunda Hasniati. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini lanjut yang tadi yang terkait sholat tobat sama sholat hajat. Nah, kalau sholat tobat sama hajat itu tidak apa ya, ya. Terus yang syar'i itu kalau misalnya kita seperti kayaknya banyak dosa, biasanya itu kan kalau misalnya kita merasa banyak dosa itu kan biasanya sholat tobat, Ustadz. Terus kalau misalnya ada keinginan apa itu biasanya sholat hajat. Nah, Ya, kalau betul. yang keduanya ini tidak maksudnya tidak syar'i, itu apa sholat apa yang kita lakukan, Ustadz? Oke, Bu. Ya, Ya, saya syukur. nggak bilang tidak syar'i, Bu. Yang saya bilang adalah sholat hajat sama sholat tobat itu sebetulnya dalil dalil hadisnya tidak ada. Yang ada dalil Qur'annya, wasta'inu bisobri wassalah. Mintalah kepadaku dengan sabar dan sholat. Karena minta dengan sholat artinya ah, karena mintanya ke Allah melalui sholat, akhirnya muncul tuh, oh saya mau minta tobat deh, sholat kata Allah kan. Akhirnya muncul jadi istilahnya sholat tobat. Oh saya mau minta rumah, oh saya ada hajat berarti minta dong ke Allah pakai sholat. Akhirnya jadi muncul sholat hajat. Silakan aja kalau ibu mau melaksanakan nggak ada masalah, silakan gitu ya. Toh tanpa sholat tobat, Bu. Sholat yang wajib itu tobat apa bukan kira-kira? Tobat juga, Bu. Kan ada kata-kata ya, Rabbik firli wali walidaya warhamhuma itu kan tobat juga. Ya kan? Tuh. Astagfirullah itu tobat bukan?
Tobat juga. Kalau ibu setiap hari astagfirullah, selesai sholat baca astagfirullah, 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 astagfirullah 33 kali, tobat bukan? Tobat juga. Jadi jangan disempitkan dengan kalau nggak sholat tobat, saya mintanya gimana? Ya Nabi Yunus di perut ikan. Tobatnya itu dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul nggak? Ya kan? Nabi Adam pada saat dia tobat mengatakan Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, ya. Nabi Sulaiman tobatnya gimana? Rabbik firli wali walidayya wa Rabbik firli wa habli mulkan la bagi li ahadim min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosaku dan berikanlah kerajaan yang orang lain nggak pernah punya lagi setelah aku. Ya kan beda-beda. Ya sholat ters silakan Bu, jangan disempitkan. Jadi sholat tahajud aja. Ibu mau sholat tobat silakan saja, nggak ada masalah. Sholat tobat mau silakan saja, nggak ada masalah ya. Saya cuma sampaikan sholat tobat itu dasar dasar perintah khususnya untuk sholat melakukan tobat. Untuk tobat dengan melakukan sholat itu tidak ada. Untuk minta sesuatu dengan untuk memenuhi hajat tertentu lalu ada dalilnya sholatnya tidak ada dalilnya. Tapi mau dilakukan nggak? Silakan saja, gitu. Silakan saja, nggak ada masalah. Kalau saya mah tidak bilang itu bid'ah. Saya nggak bilang itu bid'ah, ya, gitu. Kalau Bilal bin Rabah malah ada sholat wudhu ya, habis wudhu dia sholat 2 rakaat. Itu Bilal bin Rabah tuh, dan tidak disalahkan sama Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak pernah nyontohin tuh, ya, sholat wudhu. Oke, itu Bilal bin Rabah. Apa yang ada coba? Gitu ya Bu ya, Bu Hasniati ya. Jadi nggak ada masalah, silakan aja. Gitu. Apa yang ada nih? Saya coba lihat dulu. Silakan sambil berikutnya. Kalau Bu Hasniati, silakan lanjut Kang Irgi ke berikutnya. Baik, ke Bu Herlin dari Jakarta. Silakan Bu, pertanyaannya apa? Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Siap. Mohon nasihatnya aja nih Ustadz. Ini kan saya itu kan dari kecil itu memang qadarullah punya fisik yang lemah, sering Siap. sakit-sakitan. Terus ini puncaknya tuh waktu dewasa habis melahirkan tuh kan saya ginjalnya rusak. Cuci darah 3 tahun, terus alhamdulillah 4 tahun yang lalu sudah transplantasi ginjal. Nah, itu tapi sampai sekarang tuh masih belum stabil gitu kondisinya Ustadz. Terus saya itu sejak transplantasi itu kan daya tahan tubuhnya memang diturunkan ya dengan obat, jadi banyak obat yang harus saya minum. Nah itu mau nasihatnya Ustadz, kadang tuh saya merasa sedih ya karena kan imun saya tuh rendah. Jadi saya tuh sekarang sudah nggak bebas lagi ketemu dengan banyak orang, nggak bebas kemana-mana, terus kemana-mana mesti pakai masker. Itu kadang tuh saya sedih. Bahkan sebenarnya saya harus ngantor pun sekarang saya kerja di rumah karena kan kemarin sempat opnam juga kena infeksi ya. Nah itu tuh kadang saya sedih kalau melihat yang lain tuh bisa pada sehat, aktivitas normal. Sedangkan saya tuh aktivitasnya sangat terbatas. Nah itu mohon nasihatnya Ustadz. Terus saya juga merasa kadang itu kurang tenang karena tiap bulan dan kadang tiap 2 minggu itu harus lab darah gitu kan, dan hasilnya tuh kadang nggak stabil. Nah saya tuh sering kayak stres itu kalau mau malam sebelum lab darah itu. Nah mohon nasihatnya Ustadz biar saya tuh bisa menjalani hidup saya dengan tetap bersyukur dan ikhlas dan sabar dan tidak membandingkan dengan orang lain. Siap. Jazakallah khair Ustadz. Wa iyaki. Siap Bu. Pertama ya Bu, saya mau nanya dulu sama Ibu. Ibu ini apa aja dipikirin ya? Betul nggak? Apa aja dipikirin? Bener nggak? Suka terlalu sering mikir, bener nggak? Coba dinyalain mic-nya. Iya Ustadz. Apa aja dipikirin kan? Iya, sering berpikir sih. Iya. Bu, apakah semua bisa dipikirin, Bu? Lebih ke khawatir sih Ustadz. Iya, apakah semua harus dikhawatirkan? Harusnya enggak ya. Ya enggak. Cuman prakteknya susah Ustadz. Loh, susah itu kan karena Ibu yang bilang sendiri. Kan Allah bilang ini indazoni abdi bi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau Ibu bilang susah ya jadi susah. Iya kan? Iya. Makanya apa motivator aja nih, saya nggak ngomong pakai ayat Quran ya Bu. Motivator aja yang hari ini non Muslim sekalipun. Apa perintahnya? Ngomong baik-baik, berpikir baik-baik, kan begitu. Jadi sebetulnya Bu, yang kalau Ibu mau sehat, dibatasi pikirannya Bu. 97% penyakit karena pikiran.
Kalau semua ibu pikirin, ibu stres, dijamin itu. Semua stres, dijamin itu, Bu. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 43 kan, surat 7 ayat 43 Allah bilang wa eh, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Kalau ibu nggak punya penyakit hati ya, dicabut dendamnya, rasa takutnya, khawatir berlebihannya, itu mengalir sungai-sungai di bawah nih, pembuluh darah jadi membesar. Tuh. Jadi tugas ibu hari ini tuh sebetulnya membatasi akal ibu yang nggak perlu dipikirin, ngapain dipikirin, Bu? Besok ibu mau tes darahnya besok, dipikirinnya sekarang. Sekarang pertanyaan saya, kalau ibu tes darah sama tes ujian sekolah, kalau ujian sekolah bisa persiapan, Bu. Tes darah emang mau ngapain ini? Bisa persiapan apa? Nggak bisa kan, cuma pasrah saja kan? Bener dah. Yang penting selama ini kita makan sesuai dengan aturannya. Yang penting selama ini kita masukin sesuatu ke tubuh kita sesuai dengan apa yang dibolehkan sama yang tidak dibolehkan. Selebihnya ibu bisa ngapain, Jo? Itulah yang saya bilang tadi, Bu. Batasi. Bu. Batasi yang harusnya dipikirin, silakan pikirin. Yang nggak perlu dipikirin, jangan dipikirin. Tuh. Makanya ada bahasa begini, kalau kita mikir pakai akal, akan ketemu suatu saat kita ngomong nggak masuk akal. Betul nggak, Bu? Ya kan? Sekarang saya tanya, ibu sholat subuh 2 rakaat, pernah nggak dipikirin kenapa harus 2 rakaat? Enggak. Enggak. Ibu sholat zuhur 4 rakaat, kenapa harus dipikirin 4 rakaat? Enggak. Pernah nggak? Enggak. Ibu tahu tinggal di Jakarta kan? Ibu tahu Bluebird, Bu? Bluebird baju seragamnya pakai warna apa, Bu? Biru. Pernah nggak ibu pikirin kenapa sih mereka memutuskan pakai baju biru? Enggak kepikiran, Enggak. Ustaz. Ya, kenapa? Ya berarti ibu bisa kan nggak mikirin kan? Coba. Lalu Mesti kalau ibu, dilatih ya, Ustaz ya. iya Mesti memang dilatih. kita itu harus berani tegas sama diri sendiri, Bu. Ini bisa kita kerja, ini bisa kita pikirin, ini bisa nggak pikir, kini nggak boleh kita pikirin. Lah kalau semuanya ibu pikirin, ibu menyiksa diri pada akhirnya, Bu. Lihat aja. Tuh. Pada Iya, akhirnya, kalau tuh. iya. Jadi Kalau kalau hasilnya besok, pas jelek itu jadi down sih, Ustaz. nah Kalau makanya hasilnya itu pas karena ibu jelek. pikirin sekarang gini, Allah bisa nggak bikin hasilnya jadi bagus? Insya Allah bisa. Bisa. Allah nggak perlu insya Allah lagi, Bu. Allah mah, Bu. Bisa, ya. Ya kan? Allah kan punya kuasa. Emang Allah perlu izin Allah? Kan nggak perlu. Lihat, ada seorang dulu sakit, punya penyakit 9 dari 10 penyakit pasti mati. Dia orang ke-10. Lalu dia ngomong sama istrinya, Bun, ada duit berapa di rekening? 27 juta. Udahlah 27 juta, sedekahin aja semua. Istrinya bingung, loh nanti buat bayar gimana? Enggak, Allah sembuhkan. Yakin tuh, Bu. Dan dia nggak mikir, bayar. Besok paginya diperiksa dokter, normal semuanya langsung pulang. Coba bayangkan, Allah bisa nggak bikin kayak gitu? Bisa. Bisa. Saya punya teman tinggalnya di veteran, Bu. Di veteran sini di kuburan Tanah Kusir. Divonis kata dokter kanker, umurnya tinggal 6 bulan. Setelah dia tahu umurnya tinggal 6 bulan, dia berhenti mikir. Kerjaan dia ngapain? Masak, bagi-bagi nasi, masak, bagi-bagi aja. Udah dapat uang, bagi-bagi. Ternyata sampai hari ini masih hidup orangnya, Bu. Itu omongan tuh 6 bulan tuh waktu saya masih SMP loh, Bu. Sekarang umur saya 47 tahun. Ya, lihat kanker itu tumbuh lebih cepat saat kita banyak mikir. Nah, ibu boleh mikir, tapi mikir yang perlu dipikirin aja. Kalau nggak perlu dipikirin, ngapain dipikirin? Coba besok mau tes. Ah, inilah saatnya kita berpasrah diri sama Allah. Ya Allah, besok saya mau tes. Urusan tes darah saya serahkan kepadamu. Tugas saya menjaga hidup saya sudah saya lakukan. Saya disuruh makan yang sehat sudah saya lakukan. Saya disuruh minum obat sama dokter sudah saya lakukan. Apakah hasilnya bagus atau tidak, itu urusanmu. Kan lihat. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ini kata-kata Nabi Ibrahim kan, jika aku sakit dia yang menyembuhkan. Tuh, sudah selesai, Bu. Jadi jangan kerajinan semuanya harus dimikirin, Bu. Kalau semuanya harus ibu pikirin, Bu, jangankan Bu, mohon maaf ya, ibu mau mikirin besok tes. Besok hidup apa enggak? Enggak tahu, Bu. Betul nggak? Sudahlah, tinggal kita harus berani memutuskan kepada diri kita. Ini bisa saya pikirin, ini saya serahkan kepada Allah. Ini bisa saya kerjain, ini urusannya saya serahkan kepada Allah tuh. Makanya ada ayat-ayatnya di surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Tuh, Bu. Sudah. Tugas ibu hari ini yang disuruh dokter apa? Makan obat, minum sesuai makan makanan sesuai yang diatur. Sudah, itu tugas ibu cuma segitu. Ya kan?
Ibu nggak usah pikirin abis makan ini saya sembuh apa enggak ya. Ibu terlalu rajin, Bu. Makanya jangan rajin-rajin amat. Jangan rajin-rajin amat. Terutama mikir ya, Bu ya. Loh, yang tugasnya mikir aja kan banyak yang nggak mikir. Loh, bukan tanya saya. Ya, Bu ya. Gitu ya. Jadi ibu hari ini harus berani tegas sama diri mana yang harus ibu pikirin, mana yang enggak. Karena kalau ibu nggak tegas, sampai kapanpun ibu nggak bisa ngontrol. Kan pikiran ibu di bawah kontrol siapa? Ya, Di bawah kontrol siapa? Pikiran ibu di bawah saya kontrol sendiri. siapa? Diri sendiri. Saya mau ngomong sepanjang apapun sampai jam 12 malam pun, kalau ibu nggak bisa ngontrol diri sendiri, ada manfaatnya nggak di nasihat saya? Ada. Ya, enggak. Kalau ibu nggak bisa ngontrol diri ibu sendiri, sepanjang apapun nasihat saya ada manfaatnya nggak buat ibu? Enggak. Nggak ada. Makanya Iya. ibu harus ngontrol diri sendiri. Oh iya ya, bagian ini saya harus pikirin, bagian ini saya nggak usah pikirin. Gitu ya, Bu ya. Yang kita nggak bisa kendalikan nggak usah dipikirin ya Ustadz. Betul, Bu. Memang begitu urusannya. Matahari itu urusan kita bukan. Besok terbit apa nggak matahari, Bu? Nggak Allah tahu. alam. Jadi nggak usah dipikirin. Ya. Nah, besok ibu sehat apa nggak kira-kira? Insya Allah sehat. Nggak perlu dipikirin nggak, Bu, kira-kira? Enggak. Nggak usah. Udah hari ini pokoknya disuruh istirahat, istirahat saja. Sudah. Iya. Ya. Jadi Iya, Ustadz. batasi diri ya. Nggak usah Iya. semuanya dipikirin. Iya, Ustadz. Memang kita harus mikir, tapi nggak semuanya harus dipikirin. Bu, jadi presiden aja nggak semua dipikirin sama dia. Bener nggak? Hmm. Allah alam bisawab. Gitu ya, Bu ya. Mohon maaf kalau kalau inilah yang saya bilang tadi. Kenapa saya pengen pendek aja? Karena diskusinya akan jauh lebih menarik. Karena ini berkaitan dengan kehidupan kita. Semua pengen bahagia, semua pengen berserah. Tadi sudah ada yang ngomong tuh. Masalahnya sekarang merespon dengan imannya bagaimana? Kan itu poinnya. Ya. Next time Selasa depan kalau mau diperpanjang jadi diskusi lagi, mangga silakan. Ya, saya serahkan kepada admin. Terima kasih banyak. Sudah jam 21.41. Saya pengen nyuci baju dulu. Terima kasih Kang Irgi, Bu Herlin dan yang lain-lain. Mohon maaf lahir batin. Bu jemaah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang agak keras. Maaf lahir batin ya. Tujuan saya cuma satu, supaya kata-kata ini masuk ke hati. Ya, terima kasih banyak. Maaf lahir batin. Saya kembalikan ke Kang Irgi. Mangga. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan Iya. katsiran. Alhamdulillah ya Bunda, ini semakin menarik tetapi qadarullah harus dibatasi karena insya Allah apa ya masalah ini teladan bagi Irgi. Ustadz Indra mau nyuci habis ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini harus semangat nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, sebelum ditutup, Irgi izin mengajak kepada ayah bunda semuanya, sahabat-sahabat Meaningful Ways, apa kabar baiknya kalau ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways masuk ke grup MSP yang insya Allah di chat saja ke Kak Khadijah, itu ayah bunda tidak perlu masuk atau tidak perlu daftar lagi di kelas eksklusif Meaningful Ways karena linknya ada di grup MSP. Seperti itu Ayah Bunda. Nah, jadi tunggu apa lagi Ayah Bunda? Silahkan kita maksimalin ya menuntut ilmu dengan Ustadz Indra, kemudian dengan guru-guru yang lainnya. Ayah Bunda tinggal klik link yang biru WA Khadijah ya. Ataupun langsung diklik bit.ly daftar MSP. Nah, insya Allah benefitnya banyak banget. Salah satunya yang insya Allah terdekat itu bulan depan, yaitu masuk kepada apa grup yang spesial Ramadan. Nah, banyak trainer, kemudian banyak ustadz-ustadz yang akan mengisi, insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih saya jazakumullah khairan katsiran. Oh ya. Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayah bunda juga semuanya senantiasa sehat selalu. Kita praktekkan apa yang guru kita sampaikan ya. Jangan terlalu memikirkan apa yang belum terjadi. Kita jalani saja kehidupan hari ini dengan iman tentunya. Masya Allah. Kita cukupkan ayat bunda dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian beristighfar astagfirullahaladzim, 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 dan disempurnakan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. Kami dari Meaningful Ways pamit undur diri. Sampai jumpa besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang lepas-lepas. Dalam kebenaran. Jumpa di
أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليه